Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah, NIM 1921036, Ruangan Reguler 2, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan membahas atau mereview submateri dari setiap kelompok pada mata kuliah pelayanan sektor publik. Kelompok 1. Strategi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara didirikan oleh publik atau masyarakat, tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri masyarakat maju ialah keinginan untuk berpartisipasi dan sekaligus berkompetensi sehingga tuntutan akan meningkatkan kualitas pelayanan umum menjadi tidak terelakkan. Agar terwujud pelayanan masyarakat yang berkualitas, efektif dan efisien, itu perlu dilakukan transformasi pemerintahan dari yang bersifat produk atau organisasi pemerintahan yang berorientasi pelanggan atau kepentingan masyarakat. Adapun strategi peningkatan kualitas publik menurut David Obsborg dan Plasterk dalam Sedarmayanti 2019, yaitu pertama, strategi inti. Strategi yang menjelaskan tujuan organisasi ini disebut sebagai strategi inti karena berkaitan dengan fungsi inti dari suatu organisasi pemerintahan. Yang kedua, strategi konsekuensi merupakan strategi yang berkaitan dengan sistem intensif tersebut. Strategi ini fokus dalam konsekuensi baik positif maupun negatif. Ketiga, strategi pelanggan memutuskan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian bagi pelanggan. Yang keempat, strategi pengendalian, merubah lokasi dan bentuk kendali dalam organisasi. Kendali mengalihkan kepada pengalihan organisasi paling bawah, yaitu pelaksana atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kelima, strategi budaya, merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur kebiasaan, emosi, dan psikologi sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik ini akan berubah. Strategi budaya bertujuan untuk mengubah suatu budaya yang dapat menahan ke arah perubahan. Kelompok 2. Dimensi kualitas dan standar pelayanan publik. Menurut Z. Hamal, Parasuraman, dan Berry dalam Pesolok 2011, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, terdapat indikator utama kepuasan konsumen yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan publik. Yang pertama, bukti langsung. Yang kedua, kehandalan. Yang ketiga, daya tanggap. Keempat, jaminan. Dan yang kelima, sikap tegas, tulus, dan penuh perhatian terhadap konsumen. Adapun standar pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan, baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun perseorangan, penyelenggaraan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Kelompok 3. Rancangan kualitas penyelenggaraan kualitas sektor publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan beberapa prinsip, yaitu prinsip kesederhanaan, prinsip kejelasan, prinsip kepastian waktu, prinsip akurasi, prinsip keamanan, prinsip tanggung jawab,
prinsip kelengkapan sarana dan prasarana, prinsip kemudahan akses, prinsip kedisiplinan, prinsip kenyamanan, dan adapun pola pelayanan pada penyelenggara pelayanan publik meliputi satu, fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, terpadu, terdiri atas satu, terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Dan dua, terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Adapun keempat, gugus tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. Kelompok 4. Kualitas kinerja pelayanan publik. Indikator kualitas layanan publik. Pada dasarnya terdapat beragam alat ukur, tolak ukur, parameter atau indikator kualitas layanan publik karena pihak yang menentukan kualitas beragam. Berikut sudut pandangnya. Secara sederhana dapat dikatakan kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan bermutu. Sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan, maka pelayanan tersebut memuaskan. Berikut akan beberapa sudut pandang, syarat, dan juga indikator dari kualitas pelayanan publik. Yang pertama, reliability. Yang kedua, responsiveness. Yang ketiga, competence. Yang keempat, credibility. Yang keenam, tangibility. Yang keenam, understanding the customer. Yang ketujuh, communication. Kelompok 5. Mengelola pelayanan publik dan sektor privat. Pengertian pelayanan publik adalah berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Dari Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun karakteristik pelayanan publik, yaitu pelayanan publik berorientasi kepentingan publik, artinya setiap pelayanan yang diberikan oleh yang memberi pelayanan berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Begitu juga dengan keputusan yang diproduksi oleh otoritas publik yang berkaitan dengan pelayanan mesti mendahulukan kepentingan publik. Sedangkan pelayanan privat adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada pelanggan yang tujuannya adalah mencari keuntungan. Pelayanan swasta mempertanggungjawabkan kinerjanya pada stakeholder. Adapun karakteristik pelayanan privat, yaitu sektor utama lebih mendasarkan pada pilihan individu. Dalam pasar, organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individu untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Keadaan seperti itu berbeda dengan yang terjadi pada sektor publik.
Sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Kelompok 6. Barang dan jasa. Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud, dapat dilihat dan juga diraba. Kemudian pengertian barang menurut Fandi Ciptono 1999 adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipandang, disimpan, dan diperlakukan fisik lainnya. Sedangkan pengertian jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa, yakni perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Pengertian lainnya menurut IoT 2001 bahwa pengertian jasa adalah suatu produk yang tidak nyata dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa dan penerima jasa melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi pelanggan. Kelompok 7. Peran birokrasi dalam pelayanan publik. Secara umum, birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan militer. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang dalam pelaksanaannya. Birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap. Menurut Max Weber dalam jurnal Manajemen Strategik Birokrasi dalam Era Disruption 2018, karya Wawan Risnawan, dituliskan jika Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya, birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Dan adapun peran birokrasi: 1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan. 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, dan antisipatif. 5. Birokrasi yang sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. 6. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Peran birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik yakni berfungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.